Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Siti Nurepa, NIM 2421005. Di sini saya akan memaparkan materi tentang berdamai dengan keadaan dan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih ridho itu? Artinya, selama ini kita sering mengatakan ikhlas, kalau ada apa-apa ikhlas. Mungkin lebih tepatnya ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bahas itu hari ini, teman-teman semua. Seperti yang kita tahu bahwa setiap perjalanan hidup kita punya perjalanannya masing-masing. Kita punya cerita kehidupan masing-masing. Semua yang Allah takdirkan terhadap kita, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sebelum dunia ini diciptakan, semuanya, bahkan daun-daun yang berguguran dari pohonnya, itu juga sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Sudah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bergerak seperti ini saja, itu juga sudah bagian dari takdir Allah, sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Dalam kehidupan kita ada bahagia, ada yang sedih, ada kita ketawa, ada kita menangis. Teman-teman semua, kadang-kadang kita menerima takdir kebahagiaan, namun kalau ketika kita sedih, terkadang kita tidak bisa menerima takdir itu. Nah, hari ini kita membahas mengenai ridho terhadap semua takdir yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Jadi, ridho itu apa sih, teman-teman? Ridho terhadap apapun yang menjadi takdir Allah. Ridho itu adalah sikap menerima apa yang terjadi pada setiap diri kita, baik itu berupa kita rasa kebaikan atau keburukan. Kita menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Nah, begitulah teman-teman semua. Saya akan bercerita sedikit tentang kisah Robiah Azawiyah. Mungkin teman-teman tahu Robiah Azawiyah. Ini seorang perempuan yang soleha luar biasa. Pada suatu hari, ada seorang yang bernama Sufira Taurib berada di rumah Robiah Azawiyah. Kemudian orang ini berseru, "Ya Allah, ridhoi kami." Terus Robiah Azawiyah membalas perkataan tersebut, "Tidaklah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta ridhonya, sementara kamu sendiri tidak ridho terhadap ketentuannya. Kamu meminta, ya Allah ridhoi kami, ya Allah. Ya Allah ridhoi apa-apa yang telah kami kerjakan, ya Allah." Kata Robiah Azawiyah, Ini tidakkah kamu malu meminta Allah ridho kepada kamu, sementara kamu sendiri tidak ridho terhadap ketetapan yang Allah takdirkan kepadamu? Kadang-kadang kita tidak ridho, tidak terima. Kalau bahagia kita terima, kalau kita terkadang lagi sedih, lagi sakit, kalau kehilangan, kalau hal-hal menurut kita menyakitkan, kita enggak ridho. Kita minta Allah ridho sama kita, kita sendiri kadang-kadang enggak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika mendengar perkataan Robiah Azawiyah ini, Sufira Taurib berkata, "Astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Sufira Taurib ini bertanya, "Robiah Azawiyah, kapan seorang hamba menjadi orang yang ridho terhadap Allah?" Beliau bertanya seperti itu. Maka kemudian Robiah Azawiyah menjawab, "Jika kebahagiaannya menyambut musibah, sama seperti kebahagiaannya menyambut nikmat." Begitu ya teman-teman sekalian, kita memohon ridhonya Allah terhadap apa yang kita kerjakan. Kita meminta kepada Allah, "Ya Allah, kita mau ridho darimu, ya Allah." Dan harusnya pun kita harus selalu ridho terhadap apa yang ditetapkan Allah kepada kita. Tidak boleh ada di kepala kita, "Ya Allah, tidak adil Engkau, ya Allah. Ya Allah, mengapa Engkau berbuat tidak adil kepadaku, ya Allah? Buruk sekali takdirku.
Semua takdir baik. Semuanya ada hikmah di balik kejadian yang Allah berikan kepada kita. Yang merasa buruk siapa? Yang merasa jelek siapa? Kita. Allah sama sekali tidak pernah berbuat jelek. Takdir Allah tidak pernah kejam. Takdir Allah tidak pernah buruk. Tidak pernah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, Surat Ahmad, aku begitu takjub kepada seorang mukmin, sesungguhnya Allah tidaklah mentakdirkan sesuatu pada seorang mukmin melainkan pasalah itu baik untuknya, semuanya takdir adalah baik untuknya. Marilah kita lihat teman-teman semua, dalam hadis surat Muslim disebutkan, engkau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Takdir yang buruk di sini maksudnya adalah penglihatan manusia. Artinya, engkau beriman kepada takdir yang membuat engkau menangis. Engkau beriman atau engkau menerima takdir yang Allah berikan kepadamu pada saat engkau berada di atas dan engkau terima. Dan pada saat engkau berada di bawah, gak ada yang buruk dari takdir Allah kecuali pandangan matamu lah yang membuat itu buruk. Bagaimana kita bisa terpuji kesabarannya? Kalau belum diberikan ujian-ujian mudah bagi kita mengatakan, saya orang yang sabar, saya mau jadi orang yang soleh, saya mau jadi orang yang taat. Tapi Allah ingin membuktikan terlebih dahulu. Oleh karena itu dikatakan semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin berat ujian yang diberikan kepadanya. Jadi kalau teman-teman mau hijrah, mau menjadi lebih baik, mau lebih dekat kepada Allah, pasti siap-siaplah akan mendapatkan takdir yang kadang-kadang kita ngerasa nggak enak. Kenapa? Karena Allah ingin menguji kesabaran kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.